Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman daimaini ala nabiyina al-mustafa, wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan tanpa meminta, dengan tanpa berharap ataupun berharap, tapi hanya sekedar harapan biasa saja, Allah memberikan kepada kita satu anugerah berada di bulan Ramadan. Padahal para alim ulama atau para salafus salih mengharapkan untuk sampai di bulan Ramadan, berharap, berdoa 6 bulan sebelumnya. Demikian yang dikatakan atau dituliskan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu kitabnya Lataiful Ma'arif. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballigha syahr Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan lamanya agar disampaikan pada bulan Ramadan. Hari ini kita berada di satu bulan yang diharapkan, satu bulan yang dinanti-nantikan. Maka selayaknya lah kita mengisi Ramadan dengan satu amalan, dengan satu perbuatan yang akan mendatangkan keridhaan Allah, ampunan Allah, dan juga kasih sayang daripada Allah. Baik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sejarah Indonesia begitu panjang sekali dan sudah menjadi bagian daripada suatu bangsa. Sejarah menjadi salah satu agenda atau salah satu bukti otentik untuk keberlangsungan daripada bangsanya. Bahkan Allah sendiri menyampaikan dalam beberapa ayat Al-Quran yang salah satunya, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sejarah akan selalu ada, sejarah akan selalu akan didapati, bahkan tidak akan pernah menjadikan atau mendapatkan pengganti daripada sejarah. Sejarah pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari pendidikan pesantren. Jika sekiranya kita menilik sejarah bangsa ini, justru pesantren adalah pendidikan yang lebih dulu ada dibandingkan bangsa ini. Bahkan pesantren keberadaannya menjadi tolak ukur atau menjadi satu basis perjuangan untuk bangsa ini. Maka selayaknya lah pesantren adalah satu lembaga pendidikan yang menjadi dan terus mengawal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pendidikan pesantren sudah barang tentu adalah pendidikan yang tertua di negeri ini. Dan pendidikan pesantren adalah indigenous Indonesia yang lahir dan besar dari rahim Indonesia. Alhamdulillah, ketahanan yang dinampakkan pesantren di sepanjang sejarah bangsa ini tidak terlepas daripada bukti-bukti pesantren mampu melahirkan daripada insan-insan cendekiawan yang teramat luar biasa. Baik dari badang ilmu agama, yakni alim ulama, ya sudah barang tentu itulah output daripada pesantren. Mulai daripada hadratus syekh atau sebelumnya, bahkan sesudahnya. Bahkan pahlawan-pahlawan negeri ini pula, mereka pun berasal daripada pesantren. Maka untuk itu, pesantren inilah yang sebenarnya menjadi cikal bakal atau bahkan benteng daripada bangsa ini. Nah, pesantren dibuktikan dengan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus berkembang. Terlebih sampai saat ini, jumlah pesantren seluruh Indonesia kurang lebih 28.000 sekian. Dan terkhusus di Kota Batam, Masya Allah, sekitar 64 pesantren yang sudah mengajukan atau memiliki izin operasional. Di Kepri sekitar 100-an lebih. Artinya, dari berbagai daerah pesantren begitu tumbuh. Kenapa? Karena pesantren salah satunya adalah model pendidikan yang betul-betul menyadari bahwa dengan pesantren inilah pendidikan terutama masalah pendidikan agama itu bisa difokuskan. Karena salah satu tujuan daripada pesantren adalah liyatafaqahu fiddin, tafaquh fiddin, untuk mengkaji, mendalami daripada ilmu-ilmu agama. Ya sudah barang tentu ilmu agama yang di pesantren dengan pola dan kurikulum pesantren yang teramat luar biasa. Tidak sama dengan di luar pesantren. Kendati materinya sama, tetapi integrasi daripada pendidikan pesantren itulah
integrasi intelektual, emosional, spiritual wujud di dalam pesantren. Di luar pesantren, dia mungkin tahu tentang ini tahajud, ini witir, ini perlakuan kepada abang kelas, adik kelas. Tetapi di pesantren bukan hanya sekedar itu. Bukti nyata amaliyahnya itu wujud di dalam pesantren. Maka pesantren berkembang sampai di Batam khususnya dengan jumlah yang 64 ini. Pesantren di Batam terus ya tentunya tidaklah sama pesantren Batam dengan di luar Batam. Kultur Batam berbeda dengan kultur di Jawa. Tetapi secara garis besar pesantren adalah untuk tafakuh fiddin. Kendati dengan perkembangannya banyak sekali pesantren-pesantren ini yang mengadopsi atau memasukkan materi-materi umum, sehingga tidak sedikit lulusan-lulusan pesantren pun mampu bersaing dengan kancah ilmu umumnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di pesantren sendiri kita bisa mengkaji daripada hal-hal yang di luar atau hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat mayoritas daripada ulama, atau pendapat-pendapat yang ekstrim, atau radikalisme dan lain sebagainya. Maka di pesantren ini sebenarnya, maka untuk itu pesantren sudah selayaknya dan sepantasnya disandang dengan satu predikat benteng pendidikan Islam. Saya teringat salah satu daripada kata-kata daripada salah satu guru kami, Allahyarham Kiai Haji Mamduh Mastari Nawarallahu Marqadah. Salah satu beliau guru kami di Pondok Pesantren Nihayatul Amal Jawa Barat. Beliau ketika itu sering berdakwah di daerah-daerah. Dan sering pula beliau sampaikan bahwasanya jika dianalogikan pada sepak bola, dai-dai yang terjun langsung dengan masyarakat ini seperti satu striker. Sedangkan pemain bertahannya adalah para muallim, para guru-guru yang di pesantren. Maka tanpa mereka sehebat apapun penyerangan, maka akan kebobolan juga. Maka kata beliau, pesantren inilah guru yang terlibat dalam pesantren, yang mengajarkan di pesantren, inilah sebenarnya benteng terakhir daripada pesantren. Bahkan kalau saya boleh menambahkan, hari ini dengan sepak bola yang modern ini, penyerangan justru berawal dari barisan pertahanan pesantren. Artinya apa? Pesantren bukan hanya jadi benteng, tetapi bisa jadi awal daripada dakwah Islamiyah, awal daripada bangkitnya Islam. Maka selayaknya lah pesantren adalah benteng awal dan benteng akhir pendidikan Islam. Semoga Allah Ta'ala karuniai kita anak-anak yang di pesantren menjadi para alim-alim ulama, para amilin, para hufaz-hufaz Al-Quran, dan para da'i-da'inya Allah Ta'ala. Terakhir, kami keluarga besar Majelis Ulama Indonesia Kota Batam bekerja sama dengan Tribun Batam mengucapkan selamat berpuasa. Semoga Allah terima puasa kita, Allah Ta'ala terima salat kita, dan Allah Ta'ala terima daripada Ramadan kita. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.